Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Tiger House yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Kelly yang diam-diam menyusup ke dalam rumah pacarnya. Ketika dia menyusup ke dalam kamar pacarnya, mereka sadar bahwa ada beberapa orang yang mulai masuk ke dalam rumah. Pacar dari Kelly berusaha untuk melawan para penyusup tersebut, tetapi usahanya tidak berhasil. Dan kini hanya tersisa Kelly yang merasa ketakutan sedang bersembunyi. Apakah Kelly berhasil menaklukkan para penjahat tersebut atau justru sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mark. Mark ini berasal dari keluarga yang sangat-sangat kaya. Walaupun Mark berasal dari keluarga yang kaya, keluarganya tidak pernah akur lagi semenjak ayah kandung Mark meninggal. Nah, setelah ayah kandung Mark meninggal, ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Doug. Tapi hubungan ibu kandung Mark dan ayah tirinya tidak berjalan dengan baik, dikarenakan ibu kandung Mark ketahuan berselingkuh dengan seorang pria bernama Ferdinand. Suatu hari Mark mengajak pacarnya yang bernama Kelly pergi ke sebuah taman. Di tempat itu, Mark mencoba untuk menunjukkan senjata berupa panah kepada Kelly. Akan tetapi Kelly terlihat sangat ketakutan dan tidak tertarik dengan panah tersebut. Walaupun Kelly menolak, Mark tetap memaksanya untuk memegang panah tersebut. Hingga pada akhirnya Mark secara tidak sengaja menembak kaki dari Kelly dengan anak panah. Hal tersebutlah yang membuat kaki Kelly mengalami luka yang sangat parah. Akibatnya, Kelly harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Sejak saat itu, Mark merasa bersalah karena telah menembak kaki dari pacarnya sendiri. Perasaan bersalah yang mendalam membuat Mark jarang menghubungi Kelly. Kelly yang sangat khawatir dengan keadaan Mark yang tidak kunjung memberikan kabar, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi diam-diam ke rumah Mark. Dengan kaki yang masih dalam keadaan sakit, Kelly mencoba memanjat ke atap rumah Mark. Dirinya kemudian menanyakan kepada Mark alasan mengapa Mark tidak pernah menghubunginya lagi. Mark pun mengungkapkan bahwa orang tuanya telah mengambil HP-nya dikarenakan Mark ketahuan menggunakan obat-obatan. Saat mereka sedang berduaan di kamar, tiba-tiba ibu Mark dan ayah tiri Mark datang ke kamarnya. Dengan cepat, Mark menyuruh Kelly untuk segera bersembunyi. Ayahnya mengatakan bahwa anjing peliharaan mereka tiba-tiba menghilang secara misterius. Mark yang mendengar hal tersebut langsung keluar untuk mencari hewan peliharaannya. Ketika ia berkeliling, dirinya sama sekali tidak menemukan keberadaan dari hewan peliharaannya. Ternyata sebelumnya ada beberapa orang yang menangkap hewan peliharaan dari Mark. Di kamar, ibu Mark mulai melihat-lihat semua barang di sekitar situ. Saat Kelly sedang bersembunyi, ia secara tidak sengaja mendengar bahwa ibu Mark menghinanya dan menyebut Kelly bahwa dia tidak pantas untuk berpacaran dengan Mark. Lagi pula, Kelly bukanlah dari kalangan orang kaya. Setelah ibu Mark pergi dari kamar, Kelly memberitahu Mark bahwa dirinya tengah hamil. Mendengar hal tersebut, Mark pun menjadi marah dan rencana masa depannya menjadi hancur. Sebelum mereka membahas lebih lanjut, Mark tiba-tiba mendengar suara keras dari ruangan sebelah. Tanpa sepengetahuan Mark, terdapat beberapa orang yang menyusup ke dalam rumah dan menyandera orang tuanya. Mark kemudian meninggalkan kamarnya untuk menyelidiki sumber suara tersebut. Saat dicek, Mark melihat beberapa orang yang menyusup ke dalam rumah. Ia pun mencoba melawan mereka menggunakan kekerasan. Akan tetapi Mark dengan mudah ditaklukkan oleh mereka. Di sisi lain, Kelly mendengar suara keributan dari lantai 1. Karena panik, Kelly memutuskan untuk bersembunyi di bawah kasur. Di saat yang sama, sekelompok itu membawa seseorang yang terluka parah akibat ulah dari Mark. Terdapat pecahan kaca yang menembus perutnya. Dia bernama Shane yang merupakan pemimpin dari kelompok tersebut. Sebenarnya rekan-rekannya ingin membawa Shane ke rumah sakit terlebih dahulu. Akan tetapi Shane langsung menginstruksikan pada yang lain untuk tetap pada rencana awal. Mereka dilarang keras untuk menyebutkan nama asli dan juga membuka topeng mereka. Karena kalau mereka ketahuan, maka mereka akan mudah untuk dilacak. Usut punya usul, mereka ini sudah menargetkan keluarga Mark karena keluarganya terbilang sangat-sangat kaya. Shane lalu memerintahkan kedua anak buahnya bernama Rex dan Sveta untuk membawa ayah Mark ke sebuah bank dan segera merampoknya. Sementara Shane dan juga Callum akan berdiam diri di rumah tersebut sambil memantau para sandera. Di bawah kasur, Kelly mencoba untuk mengambil HP-nya yang berada di dalam tas. Saat sudah dapat dan ingin meminta tolong pada seseorang, tiba-tiba baterai pada handphonenya habis. Hal tersebutlah yang membuat Kelly tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Karena khawatir dengan keadaan Shane, Callum pun mencoba mencari cara di internet untuk menghentikan pendarahan yang dialami oleh Shane. Callum kemudian melihat sebuah foto yang menjelaskan bahwa ibu Mark merupakan seorang dokter. Oleh karena itu, dia membebaskannya untuk sementara waktu agar bisa menghentikan pendarahan yang dialami. Karena luka yang sangat-sangat parah, ibu Mark hanya bisa membantu sedikit. Ibu Mark yang sadar bahwa ada seseorang di bawah kasur dengan sengaja menjatuhkan barang agar dirinya dapat melirik ke bawah kasur. Dia pun pada akhirnya melihat keberadaan dari Kelly.
Agar Kelly tidak ketahuan oleh mereka, pada akhirnya ibu Mark menyuruh mereka untuk keluar sebentar. Setelah mengobati luka yang dialami Shane, ibu Mark langsung diikat kembali. Saat Callum dan juga Shane lengah, Kelly mengambil kesempatan itu untuk keluar dari bawah kasur. Setelah berhasil keluar, dirinya mulai mengendap-endap keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi beberapa pintu keluar telah dikunci oleh mereka. Di saat yang sama tiba-tiba muncul seorang pria bernama Ferdinand yang merupakan selingkuhan dari ibu Mark. Ketika Ferdinand masuk dalam rumah, ia tidak menemukan adanya siapa-siapa. Callum dengan cepat membunuh Ferdinand karena dia sempat melihat wajahnya. Di sisi lain, Kelly yang merasa takut langsung bersembunyi di dalam kamar mandi. Terlihat dari sini, Callum memiliki watak yang tidak kenal ampun. Saat Callum berada di ruangan Mark dan juga ibu Mark, Kelly mengendap-endap dari belakang dan mencoba menusuknya dengan gunting. Akan tetapi karena guntingnya tidak tajam membuat keadaan menjadi berbalik. Callum langsung mengejar Kelly. Dengan cepat Kelly langsung masuk ke atas loteng dan menutup akses pintu masuk. Callum yang merasa kesal karena dipermainkan oleh Kelly berusaha berbagai cara untuk menjebol benda berat yang menghalangi pintu masuk. Di loteng, Kelly menemukan senjata panah yang pernah digunakan oleh Mark. Akan tetapi anak panahnya berada di kamar Mark. Oleh karena itu, untuk bisa mengambilnya, Kelly diharuskan untuk turun dari loteng. Di sisi lain, Callum masih berusaha keras untuk melubangi benda tersebut. Singkat cerita saja, Callum berhasil memasuki loteng. Di situ dirinya mencoba mencari keberadaan dari Kelly. Akan tetapi, Kelly dengan cerdik mampu membuat Callum terkunci di atas loteng. Saat sampai di bawah, tiba-tiba Shane langsung menodongkan sebuah pistol pada Kelly. Shane mengaku bahwa dirinya saat ini sedang takut karena luka tusuk yang didapatkan di bagian perut. Bahkan dirinya sendiri tahu bahwa Callum telah membunuh seseorang, yaitu Ferdinand. Karena ketakutan yang dialami oleh Shane, ia pun langsung mengizinkan Kelly untuk pergi dari situ. Kelly yang mendapatkan kesempatan itu dengan cepat membebaskan Mark dan juga ibunya. Saat mereka kembali ke lantai bawah, ternyata Rick dan Sveta telah kembali dan mereka telah berhasil merampok seluruh kekayaan dari ayah Mark. Untung saja di situ Kelly tidak ketahuan oleh mereka. Pada akhirnya Kelly menyusun sebuah rencana di mana dia akan mengambil anak panah lalu pergi ke loteng. Hang on. She's fucking hiding somewhere. Fuck you do. Di atas loteng, Kelly mulai mempersiapkan senjata yang akan ia gunakan untuk melawan penjahat tersebut. Di sisi lain, Rick berencana untuk membakar rumah tersebut demi menghilangkan semua jejak mereka. Akan tetapi sebelum Rick membakar, Kelly dengan cepat menembaknya yang langsung membuatnya meninggal. Rick yang sudah terkulai lemas langsung menghidupkan pemantik korek dan membakar semuanya. Kelly yang melihat kobaran api berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut. Di halaman rumah, Kelly berhasil membunuh Sveta. Setelah berhasil membunuh dua orang penjahat, Kelly mengambil topeng muka milik Sveta dan menyamar sebagai rekan Callum. Saat Callum keluar dari rumah, Kelly dengan cepat menembaknya. Ia pun berhasil memojokkan Callum. Tetapi di saat yang sama, dari belakang ayah Mark langsung memukul Kelly hingga dia terjatuh. Di situ ayah tiri Mark mengatakan bahwa dirinya tidak bahagia menikah dengan ibu Mark. Mungkin ini juga disebabkan karena ibu Mark selingkuh dengan pria lain. Saat Callum ingin membunuh Kelly, tiba-tiba Shane terbangun dan menembak Callum hingga tewas. Shane dengan sengaja membunuhnya karena sejak awal mereka ini tidak ingin menyakiti siapa-siapa. Mereka hanya ingin merampok semua kekayaan dari keluarga Mark. Tetapi karena Callum membunuh Ferdinand, yaitu selingkuhan dari ibu Mark, maka dari itu Shane terpaksa menembaknya mati sebelum dirinya yang akan mati. Setelah kematian dari seluruh perampok, ibu Mark langsung membunuh Doug. Mark menaruh seluruh uang tersebut ke dalam sebuah mobil. Awalnya Mark ingin pergi bersama dengan Kelly, tetapi Kelly menolak hal tersebut. Kelly sadar kalau dirinya dari kalangan rendah, tidak berhak untuk menikahi pria yang berasal dari keluarga yang kaya. Oleh karena itu mereka berdua menyuruh Kelly untuk membawa seluruh uang yang ada. Tak lupa, Mark dan juga ibunya akan menutup mulut tentang insiden ini. Seolah-olah pertikaian menjadi penyebab kematian dari perampok tersebut. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan Kelly sedang mengendarai mobil dengan di dalamnya terdapat banyak sekali uang. Dan cerita pun selesai.
Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.